Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kurang sehat Ibu. Kenapa kurang sehat Najwa? Kemarin habis kegerosok saya punya comberan. Ya, kasihan. Ibu tadi waktu pada jahat banget, teman-temanin aku. Tapi gak apa-apa kan kamunya? Keberungsut Ibu. Itu saya juga kurang sehat. Lecet-lecet Bu, saya selalu panas dingin jalan-jalan nafas hari ini. Nanti abis ini dibuat istirahat, ya. Saya mau naik sepeda lagi Bu. Ya udah nggak apa-apa, harus cobain tantangannya ya. Walaupun itu lagi kita harus pakai lagi, oke? Ada lagi yang kabarnya hari ini kurang baik? Saya Bu, saya belum makan. Kenapa? Iya, soalnya masih ada kelas. Ya udah nggak apa-apa, habis kelas ini kita makan ya bareng-bareng. Bu. Nama Ida. Saya baru habis putus Bu. Pacaran aja kamu. Nggak boleh masih kecil. Kan kemarin kamu ngapain? Aku juga gitu kayak Ida. Iya, kemarin dari Ida, aku bilangin ayah kamu loh. Orang ayah aku ngedukung. Udah ayo ada ibu guru. Jangan ngoceh apa dah. Walaupun putus segala macam, ya yang penting satu pacarannya jangan yang aneh-aneh. Kalau bisa dibuat menjadikan hal yang positif. Walaupun sebenarnya itu kurang kurang positif sih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Bu, sebagai Untuk support bagus system. Oke, boleh. Yang penting belajarnya juga harus ditingkatin lagi. Iya dong. Itu Bu, saya kadang sore-sore ya lewat rumah dia tuh ya. Ngeliat dia lagi pacaran di depan rumah, biar makan. Ibu iri aja sih, iri. Kita mau mulai belang aja. Kasian Kasian gue gue lo waktunya udah lama. Oh iya, maaf Gak ya. apa-apa, yang penting semuanya baik-baik semua, sehat semuanya. Yang kurang baik semoga dibaikkan lagi. Amin. Semoga yang putus diredakan patah hatinya. Oke, kita lanjut ya. Aku. Nah, di sini ada yang mau tahu nggak? Kita mau ngapain? Enggak. Kita isi instrumennya Bu. Iya, kamu dengar dari mana Ida? Dari kelas 12. Dari kelas 12 yang lain ya? Iya. Nah, benar sekali. Hari ini kita akan mengisi instrumen. Instrumennya yaitu DCM. Hah, DC? Apa itu DCM? Aku kayak pernah dengar, tapi aku lupa. DCM itu dokumenter ya Bu. Apa? Lanjut. Dokumenter kayak di film-film itu. Bagus Najwa, tapi kayaknya ada yang kurang tepat ya. Nih, jadi DCM itu DC itu apa, Ibu? Jadi DCM itu
Iya. Assalamualaikum dong. Masuk kan kamu? Nah, biasa gini ya. Nah, boleh disebarin. Bu, ibu, saya pada botol. Nih di hotspot dulu nih. Kamu nggak pacaran ya bisa nggak bisa beli botol? Ya kan aku mau pacaran juga dibeli sama pacar aku. Pacarnya belum ngirimin kuota ya? Kalau putus. Katanya putus. Oh iya, aku putus. Kasihan. Mungkin dia sedang sedih makanya tidak ada. Udah pusat tuh. Oke, makasih Pipi sudah membantu. Sama-sama. Selanjutnya, BCM itu adalah daftar cek masalah yang dimana tujuannya untuk mengenali masalah-masalah kalian yang sedang kalian alami dan itu sangat meresahkan nih buat kalian. Oke? Oke. Setelah itu di BCM ini ada 240 butir. Banyak banget. Nah, itu pasti pertanyaan yang paling pertama yang ada di benak kalian. Banyak banget. Tapi tenang aja guys, walaupun banyak, itu nggak semuanya dicetak. Disesuaikan sama permasalahan kalian yang kalian rasakan saja. Tidak usah masalah teman yang kalian cetak, tidak usah masalah yang lain. Jadi nggak usah nyontek kemana-mana, karena kan ini kan fokusnya ke kalian saja. Sendiri. Malah ini nggak fokus. 240 ini kayak mencakup kayak masalah nih, misalnya masalah kesehatan. Di situ contohnya saya sangat berdegup kencang ketika berbicara di depan umum. Itu boleh dicatat apabila kalian merasa relate dengan pernyataan tersebut. Boleh dibuka Google Form-nya? Boleh. Boel. Kita Sebentar, boleh Ibu pending. Boleh. Silakan. Udah dibuka ya, Bu. Sudah semua dibuka? Anila sudah semua? Udah ibu, saya mah rajin. Oke. Si Paling, si Paling. dua lagi. Apanya? Isinya. Iya, ini mau ditunjukin dulu. Tunjukin. Wah, kamu dari jauh. Sudah paham ya? Lagi nonton dong. Kan dong. Sudah dikasih tahu sama ibu ya? Siap, Alin. Aman terkendali. Nah, di sini tuh yang pertama kalian isi tuh nama kalian. Nama kalian ya, jangan sampai nama pacar, nama mantan ya, Ida, jangan sampai di situ. Pokoknya nama real kalian sesuai dengan akte kelahiran. Lanjut, usia kalian berapa? Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin. Saya masih 13 tahun. Betul. Kalau masih 13 dan isi yang 30. Ya, betul sekali Bu Hiji. Nah, jenis kelamin kalian dicetak. Selanjutnya, setelah sudah semuanya, boleh ketik berikutnya. Nah, sesudah berikutnya, di situ ada pernyataan yang sesuai dengan masalah kalian. Di kesehatan ada, di sosial ada, di karir ada. Misal nih, di masa depan, cita-cita saya bingung menentukan arah masa depan saya. Misalnya, bingung kuliah, bingung apa. Di situ ada pernyataan-pernyataan yang sudah mewakili dari masalah yang kalian alami. Oke? Sudah paham semua? Ada yang perlu ditanyakan tidak? Sudah cukup, Ibu. Oke, kita berarti sudah paham semua. Nah, untuk waktu pengisiannya semuanya kira-kira maunya kapan? Hari ini tapi sampai jam kurang bisa nggak Bu? Sampai jam pulang. Kira-kira berapa menit itu, Bibi? Lama banget. Sampai jam matematika aja. Ih, kamu belajar matematika. Kita kan matematika ada ulang harian. Iya nih, nanti kita telat soalnya ibunya Baru 35 menit aja, Bu. 20 menit aja, Ibu 20 menit. Ih, tapi kan itu banyak, Najwa. Kamu banyak-banyak berarti yang Satu beres. jam pelajaran BK aja Ibu lihat semua. Pelajaran BK 1 jam. Alin 1 jam. Katanya Anila tadi berapa, Anila?
Tapi kalau kalian tidak setuju, ajukan saja ya. Kalau saya bilang 30 menit, gimana? Setuju semuanya? Setuju. Silakan kalau begitu diisi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja ya ke saya. Gak apa-apa, gak usah sungkan. Ya Ibu. Dan tenang aja, pokoknya apapun yang kalian alami, permasalahan itu bakal saya keep dengan aman. Dijamin kerahasiaannya, gak usah khawatir. Jadi, Ibu minta dengan sungguh-sungguh supaya kalian juga mengisinya dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai kenyataan. Ya. Sudah Najwa? Belum Ibu, saya baru membuka. Oke, boleh. Ih, si Uki ini sebut. Masih, kalau tadi dia bunyi. Berarti sesudah ini kita belajar matematika ya kalian? Aduh, Ibu. Aku udah bilang. Ibu sudah. Ibu sudah. Sudah. Oke, Alin sudah. Yang lainnya? Aku mau dari tadi. Oke, Indah. Sepertinya sangat bermotivasi sekali ini. Iya dong. Dari patah hati saya Ibu. Ibu kalau udah dipencet kirimnya. Iya, boleh pencet kirim di situ. Oke, sudah. Ali nanti Terima kasih, Alin. Ibu, nggak usah katanya nanti hasilnya Indah yang bisa melihat. Oh, nggak bisa. Hasilnya sama sekali tidak bisa dilihat oleh teman-teman. Karena kan ini jawaban kalian kan bersifatnya ini ya, rahasia. Jadi bohong. Ya, kembali. Itu beneran tidak? Yakin? Sebisa mungkin jawaban kalian tuh bakal pokoknya aman dah. Ya, aman. Dan hasil dari jawaban kalian itu bakal Ibu olah untuk menyesuaikan layanan apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, Bu. Begitu. Tenang aja guys, mereka tidak sesusah itu kok. Bohong. Siap, Bu. Ya, Ibu. Ibu Kenapa? cepat. Ibu udah boleh. Udah semuanya belum? Ibu pengen kamar mandi dulu, Bu. Boleh silakan. Udah semuanya? Udah. Baik. Gimana perasaannya setelah mengisi? Rasanya lebih plong gitu, Bu. Perasaannya gimana Najwa? Lega. Lebih plong gitu, padahal tadi kayak dengan gandul. Lega, jadinya ada teman cerita. Oke, Ali sudah ada teman cerita seperti ada teman ceritanya. Yang lainnya gimana perasaannya? Enjoy, Bu. Enjoy aja. Oke, bagus. Asik benar. Mungkin udah semua ya. Sudah. Ada yang enjoy, ada yang merasa plong, lega seperti ada teman cerita. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua karena sudah mau mengisi instrumen DCM tersebut. Semoga permasalahan apapun yang sedang kalian hadapi semua dapat jalan keluarnya, dan pokoknya jangan pernah merasa sendiri. Ibu selalu ada di ruang BK kalau misalnya kalian butuh teman cerita. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa sebut kita semua? Baik, di sini ada aplikasi DCM yang dimana ini contohnya. Ada petunjuk operasionalnya, ada soal DCM, ada tabulasi hasil, ada profil individu, profil kelas, analisis per butir soal paralel, analisis topik per kelas, analisis butir soal per kelas, analisis per topik paralel, dan sebagainya lagi. Di sini sangat lengkap.
Nah, lanjut aja kita ke yang awal. Baik, setelah itu ada daftar cek masalah. Di sini ada instruksinya ya teman-teman. Di sini langsung aja ada dari bidang kesehatan, contohnya sering sakit ketika SD dan sebagainya sampai 20 butir. Ada bidang keadaan ekonomi, itu juga 20 butir. Ada kehidupan keluarga, ada agama dan moral, ada rekreasi dan hobi atau kegemaran, ada hubungan pribadi, ada kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, ada muda-mudi atau masalah remaja, ada penyesuaian terhadap sekolah, ada penyesuaian terhadap kurikulum, ada kebiasaan belajar, ada masa depan dan cita-cita pendidikan, sampai 240, dan ini mungkin ada esainya sampai 243. Nah, selanjutnya kita ke tabulasi. Baik, di sini di tabulasi itu dari yang pengadministrasian itu sudah ada template-nya dari aplikasinya. Oke, di sini ada nama, ada laki-laki atau perempuan, ada kelas, ada kesehatan dan sebagainya sesuai bidang yang tadi sudah saya sebutkan di soalnya. Baik, cara pengisiannya itu adalah misalnya ini ada nama Zainal. Zainal pada bidang kesehatan ternyata memilih butir 6, 11, dan 20. Kita lihat di sini. Soal 6 di bidang kesehatan, yaitu pernah dioperasi. Maka ini adalah yang kosongnya ya. Misalnya kita tulis di sini Zainal. Kita 12 IPA 1. Ini adalah L. Jangan, ini adalah bloknya L. Ini ke 12 IPA 1 sama 12 IPA 1. Misal di sini di kitab tulis butirnya 6, 10, 10, dan 12. Ini cukup dituliskan ke ini aja ya teman-teman, sampai ke bawah. Ini yang versi sudah jadinya. Ada 6, 11, 20. Kita lihat di sini 6 itu ada soalnya dia sering pernah dioperasi. Dia permasalahan kesehatannya pernah dioperasi. Nah, ada 11 dan 20. Kita lihat di sini 11 itu sering kurang atau tidak dapat tidur, dan 20 kurang hawa segar. Nah, setelah itu ditabulasi sudah ada semua dari keadaan ekonomi, kehidupan agama dan segala macam sampai di terakhirnya. Sudah diisi semua. Di sini ada total masalahnya ya. Misalnya kebiasaan belajar ada 3 item yang dia pilih, dan di sini langsung ada tulisannya 3 item dan segala macam. Ini misalnya di bidang di kebiasaan belajar ini ada banyak banget. Ini totalnya dari seluruh jumlah yang bermasalah di bidang belajar, kebiasaan belajar. Kita lanjut ke profil individual. Baik, di profil individual di sini ada nomor kliennya, misalnya 39. Ini kita langsung ubah saja, ini bisa langsung ketahuan ya dari nomor absen yang di tabulasi tadi. Ini kita lihat dari permasalahannya adalah Listiani.
Di pribadi bidang kesehatan ada 3, 5, 6, 7. Ada 11 butir yang dipilih. Ini berapa persennya itu ada 55% segala macam di sini. Nah, jumlahnya itu di atasnya teman-teman, ada 29. Sosialnya 25 butir item yang dipilih, yaitu dari hubungan pribadi, kehidupan sosial, dan masalah remajanya. Di sini ada berapa persennya, sudah otomatis. Nah, ini grafik profil individualnya. Dari kesehatan ternyata yang di paling tinggi yaitu 55%. Ini dari permasalahannya. Di sini sudah dilihatin semuanya. Sudah ada grafiknya. Lanjut. Ini adalah masalah dari per bidang. Ternyata yang paling besar ini adalah bidang karir yang termuat 45%. Bidang karir ini di sini. Nih, 45%. Di bawahnya kelihatan 45%, yaitu bidang karir di sini. Bidang karir. Lanjut kita ke profil kelasnya. Profil kelasnya di sini. Misalnya ada Zainal, itu dari pribadi. Di sini ada keterangannya, kesehatan, kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, agama, moral, rekreasi, dan hobi itu termasuk ke bidang pribadi. Di sini ada 3 item yang dia pilih, ada 1 item yang dipilih, ada 1 item yang dipilih di sini. Nah, ini jumlah dari keseluruhannya semuanya. Ada jumlah dari keseluruhannya. Kalau ini jumlah dari per topiknya. Lanjut kita ke sini. Analisis butir per kelas. Oke teman-teman, ini langsung aja. Ini kita ambil dari kelas 12 IPA 1 doang. Yang dimana ada sering sakit ketika di SD. Itu ada NM. NM itu jumlah yang dipilihnya, derajatnya berapa. Di sini ada ternyata dari seluruh kelas ini ada 11 yang dipilih. Ini kategorinya ya, D, C di sini sampai ke bawah setelah diteliti tadi. Lanjut kita analisis butir per kelas. Sama aja kayak tadi. Nah, jumlah siswa ini disebutnya N sama dengan 40. Kita mempunyai 40 siswa. Di sini ada kesehatan. NM itu adalah jumlah butir yang dipilih. Misal, sering sakit ketika di SD. Ternyata ada 1 yang memilih. Sering sakit ketika di SMP. Ada 3 yang dipilih. Jantung sering berdebar-debar. Ada 7 orang. Ada 7 orang yang memilih topik itu. Dan selanjutnya sampai ke bawah. Nah, di sini derajat masalahnya itu ternyata 2,5% ini termasuknya di B. Jadi di sini kalau misalnya kurang dari 10, kalau 0% ini berarti A, dia tidak mempunyai masalah. Kurang dari 10% ini itu B. Kalau misalnya 13 ini 0% itu sama dengan A. Kalau misalnya kurang dari 10% itu kategorinya B. Kalau misalnya kurang dari 25% itu C. Kalau misalnya kurang sama dengan 50% itu bisa D dan E. Jadi inilah derajat masalahnya dikategorikan B, C, segala macam. Oke. Ini sudah. Langsung kita analisis. Tadi analisis topik masalah per kelasnya. Di sini bidang kesehatan ini ada 120 orang yang memilih. N ini adalah jumlah per butir. Ini adalah dikali teman-teman. 120 dikali 20. Jadi 780.
Oke, 780 ini dibagi 100. D17 dibagi 100. Jadi kayak hasilnya itu segini. Ini sudah otomatis ya teman-teman. Ini bisa ada di sini formulanya. Oke. Selanjutnya yaitu ada hasil analisis topik masalah kelas 12 IPA 1 paralel. Nah, berdasarkan tadi data yang sudah diperoleh, yang dimana pribadi ini ada 48,85% dominan dan presentasinya itu D, predikatnya. Di sini ada masalah utamanya yaitu kesehatan, rekreasi hobi dan segala macam. Di sini ada presentasinya. Karir sedang. Nah, berdasarkan hasil DCM ini terlihat bahwa bidang pribadi itu 48,85%, bidang belajar itu 23,8%, ada bidang sosial 22,31%, ada bidang karir 7,56%, dan sebagainya. Nah, di sini kita merumuskan kebutuhan dari hasil analisa tadi, dan ini tuh sesuai dengan POPBK ya teman-teman. Di sini pada bidang layanan pribadi sering merasa tidak percaya diri dalam berpendapat atau tampil depan umum. Nah, di sini kita membuat rumusan kebutuhan yaitu mengembangkan kepercayaan diri yang positif. Dan dari belajar juga contohnya kesulitan memahami materi pelajaran dan kurang fokus saat belajar. Nah, rumusan kebutuhannya itu keterampilan belajar yang efektif dan strategi memahami materi. Dari sosial dan karir pun seperti itu. Jadi kayak dari hasil asesmennya nih, misalnya di bidang karir bingung menentukan jurusan kuliah atau arah masa depan. Nah, di sini rumusan kebutuhannya itu pemahaman terhadap minat, bakat, dan pilihan karir. Oke, langsung kita ke tujuan layanannya. Di sini kan ada dalam bidang pribadi ini mengelola stres dan emosi. Peserta didik mampu mengelola di sini. Nah, lanjut ke bagian tujuan. Di sini ada bidang layanan pribadi. Nah, di mana rumusan kebutuhannya yaitu mengelola stres dan emosi. Rumusan tujuan layanannya, peserta didik mampu mengelola stres dan emosi dengan baik. Begitupun dari bidang layanan belajar, sosial, dan karir. Gitu. Jadi tujuan layanan ini dirumuskan berdasarkan hasil asesmen DCM yang menunjukkan bahwa bidang pribadi menjadi kebutuhan yang tertinggi. Jadi, program layanan BK di SMA ini difokuskan pada pengembangan pribadi serta didukung oleh layanan belajar, sosial, karir, agar peserta didik dapat mencapai tugas perkembangan secara optimal. Kita lanjutkan ke rencana kegiatan atau action plan pembimbingan konsil. Selanjutnya ke rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling. Baik, di sini ada bidang layanan pribadi. Langsung ada tujuan layanan. Tujuan layanannya yaitu siswa mampu mengelola stres dan emosi agar tetap tenang dan seimbang menjelang kelulusan. Komponen layanannya kita tulis layanan dasar, bentuk layanannya yaitu layanan informasi. Di kelas 12 IPA 1, kita memakai materi mengelola stres dan kecemasan di akhir sekolah. Strateginya itu ada ceramah, interaktif, dan refleksi diri. Medianya kita memakai PowerPoint, video relaksasi, dan LED BK. Selanjutnya ada evaluasi yaitu observasi dan refleksi diri siswa. Di sini ada dalam tanda kurung LAISEK yaitu layanan segera, dan ada komponen pendukungnya yaitu alat instrumen. Kayak tadi banyak, langsung bidang sosial, belajar, karir pun sama seperti itu. Kalau LAIJAPEK ini yaitu layanan jangka pendek dan ada LAIJAPEN.
Kalau Laijapen itu layanan jangka panjang. Itu. Save. Selanjutnya ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Di sini yaitu melakukan asesmen kebutuhan DCM. Kita ini Juli pada minggu pertama yaitu di Centrang. Pada minggu kedua juga melakukan asesmen kebutuhan DCM. Mendapatkan dukungan kepala sekolah dan komite sekolah. Kita tulis di Juli minggu kedua dan minggu ketiga. Dan menetapkan dasar perencanaan layanan itu di minggu ketiga setelah mendapatkan dukungan kepala sekolah dan di minggu keempat. Selanjutnya nih ada layanan dasar. Pelaksananya misalnya bimbingan klasikal, strategi belajar efektif dan pengelolaan stres akademik yang akan dilaksanakan pada bulan September minggu kedua dan minggu ketiga. Adapun bimbingan kelompok yaitu motivasi sukses dan konsultasi belajar ada di Agustus minggu kedua dan ketiga dan seterusnya sampai bawah. Itu perencanaan mau kapannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada program semesteran BK. Di sini kayak contohnya persiapan pembagian tugas guru BK dan konselor. Ini ada di termasuk bidang kepribadi, fungsinya itu pemeliharaan, tujuannya itu apa, dan kelasnya serta waktunya ini mau kapan. Tadi sudah di sebelumnya yaitu minggu ke-1 Juli gitu. Sampai akhir. Baik, selanjutnya kita langsung ke rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Saya memakai komponen layanan dasar, bidang layanannya itu belajar dan pribadi, topik layanannya yaitu strategi belajar efektif dan pengelolaan stres akademik menjelang kelulusan. Fungsi layanannya ada pemahaman, pencegahan, dan pemeliharaan. Berdasarkan hasil DCM ini, banyak siswa yang mengalami stres akademik, kelelahan, dan rasa cemas menjelang ujian. Jadi maka layanan ini bertujuan membantu siswa memahami, mengenali, dan mengelola stres akademik, serta menerapkan strategi belajar yang efektif sesuai dengan potensi dirinya, agar mereka siap secara mental dan akademik menghadapi ujian akhir. Ini ada tujuan khususnya juga, kayak menjelaskan penyebab umum stres ini, apa yang mereka alami. Sasaran layanannya itu siswa-siswi yang memilih butir di itu kesehatan, tapi rata-rata memilih dia. Materi layanannya itu mengenal penyebab stres akademik, tanda-tandanya apa, tipsnya apa buat menjaga fokus, dan cara membuat belajar, serta teknik sederhana untuk mengelola stres. Waktunya ini 1 kali pertemuan. Sumbernya itu ada di Barselli M. Ifdil, yaitu pengembangan modul bimbingan dan konseling, pengelolaan stres dan akademik siswa, serta dasar-dasar bimbingan dan konseling oleh Profesor Dr. Prayitno. Ini kita memakai metode ceramah, interaktif, diskusi kelompok, kecil, permainan, reflektif, dan latihan relaksasi. Ada PowerPoint, video pendek, motivasi, lembar refleksi papan tulis. Di sini ada pertanyaan tujuan nih kayak guru BK atau konselor itu menyapa peserta didik dengan kalimat yang membangkitkan semangat. Kayak contohnya ice breaking. Kedua, pada tahap ini dapat diikuti dengan ice breaking atau permainan sederhana. Guru bimbingan konseling itu menyampaikan tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu membantu siswa mengenali stres akademik dan menerapkan strategi belajar yang efektif. Ini ada penjelasan tentang langkah-langkah, ada mengarahkan kegiatan atau konsolidasi, ada tahap peralihan, yaitu menanyakan kesiapan. Terus di sini langsung ke tahap inti. Jadi peserta didik ini mengidentifikasi penyebab stres akademik yang dialami. Peserta didik membagikan pengalaman belajar dan strategi yang sudah dicoba. Sini ada semua, ada pun kegiatan guru,
yaitu memberikan materi, tanda-tandanya, memberikan strategi, memfasilitasi diskusi kelompok, terus memberikan bimbingan, umpan balik, penguatan, dan memantau keterlibatan peserta didik dan memastikan setiap siswa mencoba strategi yang diajarkan. Selanjutnya langsung ke tahap penutup, yaitu memberikan apresiasi terhadap usaha dan partisipasi peserta didik, memberikan penguatan positif untuk meningkatkan rasa percaya diri, ada yang tindak lanjut juga. Terus selanjutnya langsung ke evaluasi. Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi, kayak mengadakan refleksi, sikap peserta didik ini, apakah semangat, kurang semangat, atau tidak semangat. Ada evaluasi proses di sini, ada evaluasi hasil juga. Jadi evaluasi ini setelah mengikuti kegiatan klasikal, apakah merasakan suasana pertemuan ini menyenangkan atau kurang menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan, atau topik yang dibahas ini sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Cara guru BK atau konselor menyampaikan ini mudah dipahami, tidak mudah atau sulit dipahami. Nah, selanjutnya ini adalah laporan bimbingan klasikal, yang dimana ada komponen tadi sama saja seperti yang tadi. Di sini materinya itu ada penyebab stres akademik, tanda-tandanya kayak tadi, hasil dan tidak lanjutnya. Di sini terlihat peningkatan atau gimana langsung. Jadi untuk laporan kepala sekolahnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.